Mudah-mudahan Allah yang saat ini Maha tahu dan menyaksikan kita, Allah mudahkan kita dalam setiap hal, Allah pahamkan kita atas ilmu yang sedang dipelajari, juga Allah mudahkan kita jalan menuju kebaikan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh para ulama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menuju dan dalam kebaikan, maka ia senantiasa tafakuh fiddin, yaitu mempelajari ilmu agama. Dan di antara ilmu diniyah atau ilmu agama yaitu bahasa Al-Quran itu sendiri. Baik, ikhwah billah, sahabat SKI yang Allah muliakan, insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu mempelajari jenis kata bahasa Arab dan posisi kemunculan domir dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah tercantum dalam modulnya alhamdulillah sudah disampaikan di grup, sahabat SKI sekalian, teman-teman, insya Allah untuk tema kita setelah mempelajari domir, maka tema yang baru kita masuk pada pembahasan jenis kata, kemudian posisi kemunculan domir. Jadi sebetulnya domir itu adalah bagian dari kata, ya, bagian dari kosakata. Namun pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari dasar-dasar kaidah atau dasar-dasar struktur kalimat bahasa Arab. Jadi insya Allah untuk level materinya insya Allah mudah karena saya susunkan berdasarkan tingkat kesulitan atau tingkat levelnya. Insya Allah tujuan dari pembelajaran kita pada malam hari ini adalah yang pertama, kita mampu memahami jenis kata dalam bahasa Arab. Jadi kata dalam bahasa Arab itu jenisnya apa saja, ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita adalah mengenal posisi kemunculan domir dan penyambungannya dengan kata. Jadi sahabat-sahabat sekalian, domir itu mempunyai posisi dalam kalimat. Artinya, karena kita sudah mempelajari domir dalam tingkatan kata, gitu ya, maka ketika kita ingin memahami kalimat atau struktur kalimat bahasa Arab, maka kita harus mengetahui posisi kemunculan domir itu seperti apa, di mana saja. Kemudian domir itu ada yang mengalami penyambungan dengan kata yang lainnya. Artinya domir ini bisa bersambung dengan kata yang lainnya. Insya Allah akan kita bahas ini sebagai pengantar gitu ya, bahwa materi kita akan disajikan dalam beberapa pertemuan. Jadi mungkin untuk malam hari ini tidak akan semuanya yang tercantum dalam modul, yang tersusun dalam modul kita sampaikan. Mengapa demikian? Karena ada beberapa poin yang mesti dipahami secara perlahan, khususnya bagi teman-teman yang baru masuk mempelajari atau baru belajar bahasa Arab gitu ya. Karena bahasa Arab itu harus pelan-pelan kita dipelajari dan sebagaimana amanah begitu ya, atau sebagaimana harapan dari teman-teman sekalian, kemudian ke depan kita akan memperbanyak praktek gitu ya. Insya Allah karena sesuai dengan tema kelas kita yaitu bahasa Al-Quran,
maka insya Allah praktek yang akan kita lakukan akan kita perbanyak di dalam Al-Quran, insya Allah. Kemudian yang ketiga, menganalisis kata dan domir dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, ikhwan, akhwat fillah, domir itu sebetulnya bagian dari kata. Sekali lagi, domir itu bagian dari kata. Nah, namun kenapa pembahasannya dipisah? Karena domir ini mempunyai kekhasan. Apa kekhasannya? Kemunculannya di dalam kalimat bahasa Arab itu sering. Jadi frekuensi kemunculannya itu tinggi. Oleh karena itu kita simpan di awal pembahasan agar pembahasan domir bisa sama-sama menjadi bekal awal. Nah, setelah domir kita bahas dari segi jenisnya, dari segi contohnya, kemudian dari segi apa namanya, bilangan laki-laki dan perempuannya seperti apa, maka kita beranjak ke materi baru atau tema yang baru, yaitu jenis-jenis kata dan posisi kemunculan domir. Nah, baik, ikhwan akhwat fillah, insyaallah sekali lagi ini akan menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin kita akan membahas pembagian kata gitu ya. Selanjutnya akan disusul mungkin di pertemuan selanjutnya ada posisi kemunculan domir dalam kalimat. Kemudian kita juga akan mempelajari materi-materinya seperti apa gitu ya. Insya Allah yang akan kita pahami pada kesempatan kali ini. Baik, ikhwan, akhwat fillah, eh, suara anak terdengar jelas ya, insya Allah. Barangkali ada yang barangkali di sini sinyalnya agak kurang bagus ini. Dengar jelas, Tat. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Baik, izin Ana lanjutkan, sahabat-sahabat sekalian. Baik, ada tabel yang ingin Ana tampilkan. Baik, ya. Sudah muncul ya, ikhwan akhwat fillah. Sudah, Tat. Baik, sekali lagi tema pertama kita adalah mengenal pembagian kata dalam bahasa. Baik, ya. Sepertinya agak agak terhalang ini. Ya, baik. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, bahasa Arab itu terdiri kita kalau berbicara unsur, jadi bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu dari mana mempelajarinya? Nah, sebentar ini pop up-nya terlalu ini ya. Baik. Baik, ada pop up yang terhalang tidak di sini, Ikhwanat Fillah? Ah, sudah sepertinya ya. Baik. Ya, Ikhwanat Fillah, pada dasarnya bahasa Arab itu dipelajari dalam tiga hal gitu ya. Ada tiga hal yang dipelajari dalam bahasa Arab. Tidak ada yang keempat atau yang kelima gitu ya. Hanya tiga hal saja. Ya. Yang pertama ada
istilah al-aswat atau suara. Jadi unsur yang pertama adalah suara. Kemudian yang kedua, ikhwan akhwat fillah, yang kedua yang dipelajari dalam bahasa Arab itu adalah al-kalimah. Jadi yang pertama ada al-aswat, suara, ini bukan unsur, suara. Kemudian al-kalimatu, kata, atau yang kita sebut sebagai kosakata. Kemudian yang ketiga, yang dipelajari dalam bahasa Arab itu adalah ada istilah al-qawaid. Al-qawaid. Qawaid itu adalah kaidah di mana tataran kaidah itu ada pada kalimat. Jadi yang pertama kali manusia pelajari bahasa itu adalah dimulai dari suara. Jadi suara alif, ba, ta, sa, begitu ya. Yang kita ketahui sebagai makhorijul huruf. Kemudian yang kedua yaitu kata al-kalimatu. Jadi setelah kita mempelajari alif, kemudian ba, digabungkan menjadi abun. Gitu ya. Abun itu adalah kata. Sekali lagi abun itu adalah kata. Maka ini unsur yang kedua. Kemudian setelah kita mempelajari tadi ada alif, kemudian ada ba, gitu ya. Kemudian kita mempelajari juga mim, nun, dan huruf-huruf yang lainnya, maka kata-kata itu kita gabungkan menjadi sebuah kalimat bahasa Arab. Nah, kalimat bahasa Arab itu membutuhkan kaidah. Nah, oleh karena itu, ikhwan akhwat fillah, tema kita sebetulnya kita mengawalinya dari unsur yang kedua. Kenapa? Karena unsur yang pertama ini sudah kita pelajari mungkin di kelas tahsin kah atau mungkin di tempat yang lain gitu ya. Walaupun dalam bahasa Arab juga ini disampaikan. Tapi mayoritas dari kaum muslimin gitu ya, kita semua yang ada di sini insya Allah sudah mengetahui begitu ya suara bahasa Arab. Maka kita mulai dari kata atau al-kalimatu yang sering juga disebut sebagai kosakata gitu ya. Maka beberapa dari kita berkeyakinan bahwa bahasa itu awal mempelajarinya ya dari kosakatanya dulu kan begitu. Ada istilah seperti itu. Walaupun pada kenyataannya yang awal itu adalah al-aswad. Baik, kita lanjutkan ikhwan akhwat fillah. Baik. Ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Anda ulangi lagi, kata dalam bahasa Arab termasuk dalam Al-Quran, kata-kata yang berada di dalam Al-Quran, yang dimulai dari Quran surat Al-Fatihah, sampai dengan surat An-Nas, itu terbagi hanya 3 jenis ini. Jenis yang pertama, ikhwan akhwat fillah, yang kita sebut sebagai ismun. Ismun itu artinya kata benda. Jadi secara pengertian, ismun itu adalah kata benda. Kemudian yang kedua, ada fi'lun. Atau kita sebut sebagai fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja.
Sedangkan harfun itu adalah kata bantu dalam istilah kita sebut sebagai harf. Kenapa ada harfun? Karena bisa jadi harfun ini menyambungkan antara isim, makna isim, dan makna fi'il. Keberadaannya menyambungkan atau melengkapi keberadaan isim dan fi'il. Baik, kita sampai di sini dulu, ikhwan akhwat fillah. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Dimulai dari basmalah surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, maka jenis katanya terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nah, inilah objek kajian kita sebetulnya. Mengapa disebut objek kajian? Karena isim itu menjadi jenis kata dalam Al-Quran, fi'il juga jenis kata dalam Al-Quran. Semisal dengan isim fi'il harus juga menjadi bagian dari jenis kata bahasa Arab. Baik, sampai di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Ikhwan Ahmad Fillah. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya bisa di mute ya, nggak apa-apa. Silakan. Baik, jika belum ada, boleh nanti jika ada pertanyaan langsung disampaikan, gitu ya. Baik, jadi sekali lagi, al-kalimatu kata, al-kalimatu itu artinya kata. Dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga ada harfun. Nah, apa itu ismun? Ismun itu kata benda, fi'lun kata kerja, dan harfun adalah kata bantu. Artinya untuk membantu memunculkan makna pada isim dan fi'il. Baik, selanjutnya kita akan membahas ikhwan akhwat fillah. Kita akan membahas bagaimana cara kita mengenal isim dalam Al-Quran. Nah, isim itu sebagaimana yang termaktub dalam modul begitu ya. Isim itu mempunyai ciri. Jadi kalau kita beranjak dari contohnya gitu ya, sekaligus pada contohnya, maka ciri yang pertama isim itu adalah dia tidak menunjukkan waktu gitu ya. Artinya maknanya makna tetap. Yang kedua, di antara ciri zohirnya adalah berakhiran tanwin. Jadi isim itu berakhiran tanwin. Kemudian yang selanjutnya, ciri isim itu adalah beralif lam. Baik. Insya Allah setelah ini kita akan praktek ya dalam Al-Quran, ikhwan akhwat fillah, sambil kita memahami contoh-contoh yang beragam. Banyak contoh-contoh yang bisa kita pahami di dalam Al-Quran. Karena setiap ayat, setiap kata yang kita baca, merujuk kepada isim, fiil, atau huruf. Baik, kemudian isim itu dia, ciri yang selanjutnya adalah disambung. Disambung dengan kata lainnya. Nah,
Jadi dia disambung dengan kata lainnya. Contohnya, ciri yang ada isimnya, gitu ya. Ciri yang ada isimnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua ada kalimat hudan. Hudan lil muttaqin. Hudan artinya petunjuk. Nah, maka karena berakhiran tanwin dia di antara isim gitu ya. Atau tanwin yang lainnya bisa kita sebutkan ada wajannatin alfafa. Alfafan. Wajannatin alfafan. Dia ada tanwin di sini. Oleh karena itu tanwin ini menjadi ciri bagi isim. Setelah itu ada alif lam. Nah, alif lam ini menunjukkan bahwa dia adalah isim, gitu ya. Contohnya alhamdu. Alhamdu, hamdu di sini adalah pujian, maka pujian di sini termasuk isim, bagian dari isim. Contoh yang lainnya juga mungkin dalam surat Al-Fatihah begitu ya. Kita kita sebutkan nah alaihim yang menjadi isimnya adalah him karena dia termasuk isim domir gitu ya. Nah, ini menjadi ciri yang ketiga disambung dengan kata yang lainnya yaitu ala. Ala menjadi bagian dari huruf. Nah, selain kita bisa mengenal isim melalui cirinya, kita juga bisa mengenal bahwa isim itu kata benda, baik bendanya hidup maupun bendanya mati, begitu. Jadi benda hidup dan benda mati itu disebut sebagai isim. Bagaimana dengan hewan? Hewan benda hidup berarti termasuk isim. Nama orang, nama profesi, semuanya adalah isim. Kategori benda yaitu isim. Baik benda mati ataupun benda hidup. Nah, yang kedua, ikhwah fillah, maka jenis yang kedua adalah fiil, kata kerja. Nah, kata kerja ini diketahui ada tiga jenis, tiga bagian. Yang pertama, ada yang disebut sebagai fiil madi. Nah, apa itu fiil madi? Fiil madi itu adalah kata kerja lampau. Nah, kata kerja lampau, kita kasih contoh di sini, seperti lafad nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Berarti lampau. Nah, memang mengetahui fiil madi itu kita harus mempelajari bentuknya. Bentuknya harus kita pelajari karena ada bentuk khusus. Tidak ada apa namanya teori yang apa namanya baku ya. Kenapa? Karena ada beberapa bentuk fiil madi. Tidak seperti isim. Isim itu mudah kalau ada tanwin atau ada alif lam. Kemudian disambung dengan kata yang lainnya dan menunjukkan makna benda. Sedangkan fiil menunjukkan kata kerja, artinya pekerjaan. Nasoro telah menolong. Kemudian yang kedua, fiil itu ada yang disebut sebagai fiil mudhari. Nah, fiil mudhari contohnya dari nasoro. Nah, kita tuliskan di sini ada yansuru. Yansuru. Nah, memang sekali lagi bentuknya mesti kita pelajari. Insya Allah ini ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis fiil begitu ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah fiil? Yang pertama, fiil itu dia tidak menerima alif lam dan tanwin. Jadi tidak menerima alif lam dan tanwin. Itu fiil. Kemudian secara makna menunjukkan pekerjaan gitu ya, dan kita juga bisa mengetahui melalui bentuk-bentuknya.
Fiil yang ketiga kita sebut sebagai kata kerja perintah. Kata kerja perintah dalam Al-Quran sangat banyak sekali, begitu ya. Bahkan di antara kalimat-kalimat doa, itu semua adalah fiil amr. Kebanyakan fiil amr. Nah, contohnya, untuk fiil amr itu adalah unsur. Baik, kita perkenalkan langsung bentuknya, begitu ya. Nasoro yansuru unsur. Nah, sekali lagi dari mana kita bisa mempelajari bentuknya? Memang ada ilmu dan ada pembahasan khusus ya terkait dengan fiil. Insya Allah akan kita jadikan pembahasan yang lebih lanjut terkait fiil. Sementara kita pahami bahwa fiil itu kata kerja, secara makna adalah kata kerja, dan kata kerja itu ada fiil madi yang menunjukkan lampau, kemudian fiil mudhore yang menunjukkan sedang atau akan, dan kata kerja perintah. Nah, kemudian jenis yang ketiga ada harfun, kata bantu. Di antara huruf yang terkenal yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah harfu jar. Harfu jar. Contohnya ada min, dari, artinya kemudian ila, ke. Nah, harfu jar. Kemudian yang kedua ada harfu atof. Nah, harfu atof ini yang terkenal adalah huruf wawu. Nah, insya Allah penjelasan lebih lengkapnya bisa kita buka di modul ya, Ikhwan Fillah. Jadi sekali lagi, kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenisnya. Isim, fil, huruf. Dan ini yang insya Allah akan kita praktekkan di 15 terakhir. Jadi 15 menit terakhir kita akan praktek di dalam Al-Quran mengidentifikasi isim mana, fiil yang mana, dan harfunnya yang mana. Mengapa kita harus mengidentifikasi mana isim, mana fiil, mana harfun? Karena ini semua dilakukan untuk menggali makna-makna dalam Al-Quran. Mempermudah kita menggali dan memahami makna-makna kata dalam Al-Quran. Mengapa? Karena dari segi zohirnya, kalau kita berbicara isim berarti dia kata benda. Sahabat-sahabat sekalian, benda itu punya sifat tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi dia akan senantiasa berada, akan senantiasa langgeng gitu ya. Kalau bahasa kitanya senantiasa terus-menerus berada. Tapi kalau kita berbicara fiil, maka ada waktu di sana. Yang pertama yang sudah dilakukan, lampau. Kalau kita menemukan fiil dalam Al-Quran, fiil mudhore berarti sedang atau akan dilakukan. Dan yang ketiga, kalau kita menemukan fiil amr berarti ada makna perintah untuk kita. Kalau kita berbicara perintah, maka ada objek yang diperintah atau subjek yang diperintah gitu ya. Perintah itu ditujukan kemana maksudnya. Kemudian isi perintahnya apa, dan waktu perintah atau waktu pengerjaan perintah itu seperti apa. Nah, ini akan dibahas dalam fiil. Kemudian ada harfun. Harfun ini sifatnya dia membantu begitu. Seperti min. Min itu tadi artinya apa? Dari ya. Coba kalau kita buat kalimat bahasa Arab. Ana min Indonesia. Baik, ana min Indonesia. Artinya apa? Sahabat-sahabat sekalian. Baik, coba kita tanya nih. Ana min Indonesia artinya apa? Saya dari Indonesia. Baik, kita perhatikan di sini ada kalimat min. Nah, min itu merupakan harfun, kata
kata bantu gitu. Sekali lagi min itu termasuk kata bantu. Kenapa kata bantu? Karena dia sifatnya menjelaskan, memunculkan makna bahwa saya itu dari atau berasal dari Indonesia. Kalau tidak ada kata min, contoh anak Indonesia itu kurang lengkap dan kurang bisa dipahami begitu. Walaupun bisa saja dipahami oleh orang awam gitu ya. Anak Indonesia. Tapi yang benar secara strukturnya adalah anak min Indonesia karena dia sifatnya membantu. Contoh lain Muhammadun Muhammadun wa Umar gitu ya. Ada wau di sana. Muhammadun wa Umar. Muhammadun wa Umar. Wau di sini termasuk huruf. Huruf apa? Huruf atof. Huruf yang uh, penyambung atau menyambungkan gitu ya. Dalam hal ini Muhammad dan Umar ini dia berbarengan. Jadi maknanya dan atau berbarengan. Nah, sedangkan waw itu memang banyak gitu ya jenis-jenis. Tidak hanya huruf atof saja. Nah, jadi sekali lagi kenapa muncul huruf? Karena dalam kalimat bahasa Arab atau dalam frasa bahasa Arab, huruf ini sangat diperhitungkan walaupun jumlahnya terbatas. Dari segi jumlah huruf ini terbatas, berbeda dengan isim dan fiil. Begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ikhwan, akhwat fillah? Baik, bisa dipahami, ikhwan, akhwat fillah? Insya Allah bisa, Ustaz. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiikum. Ya, insya Allah kita akan praktek sambil mengenal contoh-contoh isim fiil huruf di dalam Al-Quran, menegaskan bahwa Al-Quran terdiri dari banyak ayat dan setiap ayat ada yang menjadi kalimat, ada yang menjadi frasa, gitu ya. Setiap ayat itu mengandung jenis fiil atau jenis isim atau jenis huruf, gitu ya. Dan kita uh, didorong, gitu ya, sebelum menggali atau sebelum mempelajari makna Al-Quran, maka Al-Quran itu harus diuraikan dari segi jenis-jenisnya, begitu. Jadi kalau kita sudah bisa menguraikan ini jenis fiil, ini jenis isim, bahkan satu ayat itu memang terdiri dari isim semuanya bisa saja. Semuanya terdiri dari isim, tidak ada fiilnya atau mungkin tidak ada hurufnya, begitu ya. Bisa saja seperti itu. Atau gabungan kombinasi ada isim, ada fiil, ada hurufnya atau sebagian begitu. Nah, ini formulasi ini ikhwan awat fillah bisa membantu kita memahami maksud dan tujuan dari ayat itu sendiri. Minimal tadi kalau berbicara pekerjaan atau fiil berarti terkungkung atau terliputi oleh waktu. Waktu telah, waktu sedang, atau waktu akan dikerjakan. Atau bahkan memiliki makna perintah. Baik, kita mulai dari menganalisa surat Al-Fatihah saja dulu ya. Dari surat pertama. Baik, kita mulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau mencoba berlatih? Nanti saya bantu, anak bimbing untuk menyebutkan mana yang menjadi isim, mana yang menjadi fiil.
Mungkin saya mencoba, Ustadz. Baik, silahkan Said Haris. Baik, di Tapi sini ada maaf ya, kalau ada background suara saya paralel meeting ini. Oh, Masya Allah. Ya. Baik, tidak apa-apa. Mungkin bisa satu ayat saja dulu ya, Said ya. Oh ya. Baik. Coba ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bi-nya huruf, Bi betul. huruf. Ismun isim. Ismi. Allah. Disebutkan ismi saja. Ya, ismi, isim, Allah, isim, ar-Rahmani, isim, ar-Rahimi, isim. Baik, bi. Nah, ini sudah pakum ya, sudah pakem maksudnya bukan pakum. Ini termasuk huruf jar. Kemudian ismi, kenapa disebut sebagai isim? Said Haris? Karena Alasannya ini kenapa? ya, jar tadi itu ya, kena huruf kena Karena huruf fi gitu ya. karena disambungkan Said. Iya, iya. Tersambung dia ya, Iya. disambungkan. Kemudian Allah, kenapa disebut isim? Ada cirinya? Kata benda alif lam ya. Alif lam betul, kata benda Iya. betul. Iya. Ar-Rahmani, Iya, alif lam. alif lam betul. Kemudian Ar-Rahimi, Alif lam juga ya. alif lam, Masya Allah. Berarti dalam ayat pertama eh, terdiri dari satu huruf, berapa isim? Empat. 1, 2, 3, 4. 4 Empat isim, isim, 1 betul. huruf. Ada fi-nya tidak di sana? Nggak ada. Tidak ada, secara zohirnya tidak ada. Gitu ya, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukran ya Said. Baik, Amin. Coba, Ustaz. kita ke yang lainnya barangkali ada yang mau mencoba? Baik, disilahkan. Barangkali ada yang mau berlatih gitu ya. Baik. Ada mungkin dari Ikhwan Akhwat Fillah, dari Ukhti Dea, atau mungkin yang lainnya, silahkan. Ya, kita sebutkan mungkin bareng-bareng ya. Barangkali ada yang eh, tidak bisa ikut latihan, hanya menyimak saja, tidak apa-apa gitu ya. Atau mungkin ada yang sedang di perjalanan, begitu ya. Teh, oh iya, baik. Syukran Teh Tia. Baik. Kita coba sebutkan di sini ya, dipandu oleh anak. Mungkin teman-teman bisa menyimak, gitu ya. Di sini ada alhamdu. Alhamdu ini termasuk jenis isim. Kenapa termasuk jenis isim? Karena bercirikan alif lam. Mempunyai ciri alif lam. Berarti sudah pasti begitu ya kalau sudah ada cirinya. Kemudian li. Nah, di sini ada li. Li itu termasuk huruf. Huruf apa? Huruf jer. Sama dengan bi, huruf jer. Artinya bagi atau untuk. Sedangkan Allahinya termasuk isim. Jadi termasuk isim. Kenapa tidak ada alif lam? Tidak ada tanwin, tapi disebut sebagai isim. Sebetulnya di sini ada alif lam ya, ikhwan akhwat fillah. Hanya alifnya itu dihilangkan, kemudian lamnya bersatu di sini. Menjadi lillahi. Jadi kalau direcah menjadi li Allahi. Begitu ya. Li Allahi, namun dalam penulisan rasam Al-Quran, maka alifnya dibuang, kemudian lamnya bersatu. Gitu. Menjadi lillahi. Kemudian Robbi. Nah, Robbi di sini dia termasuk isim, bukan fiil. Kenapa disebut sebagai isim? Karena dia disambungkan dengan kata selanjutnya. Robbil alamin. Dari mana kita tahu bahwa ini disatukan? Biasanya memang kita harus banyak berlatih gitu ya supaya bisa merasakan
bahwa ini kalimat ini disatukan atau tidak gitu ya. Kendati pun ada ciri-cirinya sebetulnya, penyatuan dan tidaknya. Seperti tadi begitu ya. Lillahi di sini dari mana kita tahu bahwa li dan Allah? Memang dari kita mempelajarinya, kita membahasnya. Nah, Robbi secara arti Rob berarti Rob itu kata benda, gitu ya. Dalam hal ini tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian al-alamina ini sama dia isim, gitu ya, al-alamina. Masih ada waktu, ikhwan akhwat fillah. Kita lanjut ke ayat ketiga. Nah, di sini ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi sudah disebutkan. Dua-duanya adalah isim. Tandanya adalah alif lam. Baik. Kemudian yang keempat ada maliki. Maliki. Nah, maliki, kemudian yaumi dan adin semuanya adalah isim. Kenapa? Karena satu sama lain ini penyambungan. Jadi secara arti, secara terjemah, Malik itu kan raja. Raja itu berarti kata benda, nama orang atau orang, ya. Maliki. Kendati pun bisa kita beri kesimpulan, oh di sini dijerkan, gitu ya, atau dikasrohkan menjadi bagian dari ciri tambahan isim. Kemudian yaumi, karena maliki disambungkan dengan yaumi, berarti yaumi juga termasuk isim. Walaupun tidak ada alif lam, walaupun tidak berakhiran tanwin, tapi dia termasuk isim. Nah, kemudian yang Boleh tanya Ustadz? boleh silahkan, Said. Yang maliki tadi kalau disebut isim tanda-tandanya apa ya? Baik, tanda-tandanya adalah dia disambungkan dengan kata setelahnya. Disambungkan. Betul. Ciri penyambungannya adalah setelahnya berharokat kasroh. Oh iya. Gitu ya. Kalau tidak berharokat kasroh, maka dia ada iya seperti alamina. Nah ini. Jadi cirinya ada dua. Maliki yaumiddin. Gitu. Kita ke belakang nih, ke Allah. Bismillahi. Nah, Allahi berarti ismi di sini menjadi isim karena Allahnya berharokat kasroh. Begitu, Said. Kurang lebih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Jadi walaupun tadi tanda-tanda isim itu salah satunya dilihat dari kata setelahnya gitu ya, Ustadz ya. betul, Said. Oh, Betul. iya. Jadi ada peran kata setelahnya atau kata sebelumnya malahan. Nanti kita akan bahas kata sebelumnya bagaimana. Jadi yang membuat dia menjadi isim, kira-kira begitu. Baik. Nah, Said wa Saidah, sekali lagi kenapa kita harus berdasarkan ciri atau berdasarkan konteks kalimat? Karena memahami isim, fiil, dan huruf itu bisa tanpa terjemah, kira-kira begitu. Walaupun kalau kita mau akurat, mau jelas, mau secara pasti begitu ya, kita lihat terjemahnya, maka bisa diidentifikasikan mana isim, fiil, dan huruf begitu ya. Nah, ada alternatif lain yaitu mengetahui ciri-cirinya, mempraktekkan ciri-cirinya. Jadi ketika kita tadabbur ayat Al-Qur'an, tilawah ayat Al-Qur'an, maka kita bisa menghitung, kita bisa merasakan, kita bisa menganalisa penggunaan isim, fiil, dan huruf mana yang lebih banyak digunakan di dalam ayat yang kita baca. Seperti tadi, Malik Yaumiddin, semuanya ini isim.
Semuanya isim, tidak ada fiil, juga tidak ada huruf. Nah, ini salah satu keunikan gitu ya bahasanya. Jadi dalam satu ayat Al-Qur'an itu ternyata ada yang satu jenis gitu. Ada juga yang campur tadi, ada isim fiil. Nah, kita belum masuk ke fiilnya nih gitu ya. Nah, fiilnya itu baru ada di ayat kelima. Nah, kita coba sampai ayat kelima ya, ikhwan fillah. Nanti ayat ke-6 dan ke-7 silahkan dipraktekkan secara mandiri. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Nah, di sini ada iyyaka. Masih ingat iyyaka di sini termasuk domir. Nah, setiap domir berarti merujuk kepada kategori isim. Jadi domir itu isim pokoknya. Nah, kenapa? Karena isim, di antara isim itu ada domir. Bagiannya adalah isim. Iyaka ini sudah pasti dia isim, walaupun kok tidak ada tanwin ya, tidak ada alif lam ya, atau tidak ada ciri yang lainnya. Nah, karena ada kategori khusus seperti domir, termasuk bagian dari isim. Begitu. Nah, ini memang cara mengetahuinya harus kita pelajari dan sudah kita sampaikan, mudah-mudahan gitu ya bisa jadi murojaah. Kemudian ada na'budu. Nah, na'budu. Na'budu di sini termasuk isim, fi'il atau huruf? Termasuk fi'il. Nah, na'budu di sini termasuk fi'il. Cara mengetahui fi'il, apakah ini fi'il atau isim gitu ya, memang bentuknya ini adalah fi'il. Dari mana tahu bentuknya? Nah, memang dari awal berharokat fathah, setelahnya sukun, setelahnya domah ini ada pola tertentu yang menunjukkan bahwa dia adalah fi'il begitu. Betul, admin menambahkan ya, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, memang tidak ada ciri isim di sini. Dia menunjukkan arti pekerjaan juga. Hanya kepadamulah kami beribadah, kami menghamba. Nah, jadi beribadah itu kan ada pekerjaan kan di sana. Nah, jadi selain dari terjemah, dari sisi lafadz juga kita bisa mengetahui ini adalah fi'il. Nah, adapun mungkin awal-awal masih bingung atau masih kurang kurang memahami, memang kita butuh latihan yang banyak ikhwan afillah. Kemudian wa termasuk isim fi'il atau huruf? Nah, betul ya, harfun. Waw itu termasuk harfun. Kemudian tadi ya disebutkan waw itu adalah harfu atof yang menyambungkan gitu ya. Artinya kalau kita berbicara ibadah di sini ya, kami beribadah, berarti tidak cukup di sini saja karena ada waw atof di sini. Artinya ada lanjutannya gitu ya. Jadi selain dari kita beribadah, maka kita juga wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam setiap ibadah kita, ikhwan akhwat fillah, jangan lupa sertakan memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah. Jadi meminta, menghambakan dan meminta itu menjadi satu paket. Kira-kira begitu. Nah, itu fungsinya waw atau fungsinya kata bantu. Nah, iyaka tadi isim, nasta'inu termasuk fi'il karena tadi begitu ya, fathah di awal, setelahnya sukun, setelahnya baru ada kolaborasi harokat yang lainnya dan diakhiri dengan dhammah. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, berarti indikasinya dia fi'il. Walaupun tadi maliki juga tidak ada isim fi'il, tapi dia disambungkan kan dengan kalimat setelahnya.
Kalau ini kan tidak disambungkan, nasta'in itu tidak disambungkan, tidak ada kalimat setelahnya yang disambungkan. Berarti dia termasuk fi'il. Nah, itulah ikhwan akhwat fillah, sedikit praktik begitu ya, atau mungkin banyak ya yang sudah kita praktikkan. Mudah-mudahan dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, latihan mengidentifikasi isim fi'il huruf ini menjadi dasar, menjadi awalan kita menyelami makna-makna kata di dalam Al-Quran. Karena begini, ikhwan fillah, kalau kita sudah tahu dan sudah paham, ini isim, ini fi'il, dan ini huruf. Seperti tadi ya, begitu. Ini adalah ada fi'ilnya di sini. Berarti ayat kelima ini mengandung makna waktu. Beribadah dan memohon pertolongan itu, ikhwan akhwat fillah, ada batas usianya, ada masanya. Begitu ya. Berbeda dengan isim. Kalau isim kan tidak ada masanya, tidak ada usianya. Nah, kalau yang kelima di sini, kalau kita pahami secara garis besar gitu ya, bahwa dia adalah fi'il, berarti ayat ini mengandung usia batas waktu. Maka jangan merasa capek, merasa khawatir begitu ya, merasa berat. Sekalipun ibadah kita berada dalam masyakot yang tinggi, ingat ikhwan awatfillah, semua ada batasnya. Batas waktunya maksudnya begitu. Ada batas akhirnya. Maka kalau kita beribadah, banyak memanen pahala, bukan memanen, banyak menanam maksudnya ya. Insya Allah di akhirat kita akan memanen begitu apa yang kita tanam di dunia ini. Dan jangan lupa tadi ada nasta'in, na'budu wa nasta'in. Nah, itu saja barangkali ikhwan akhwat fillah praktek sederhana kita untuk ayat ke-6 dan ayat ke-7. Boleh dicoba ya masing-masing dari ikhwan akhwat fillah, atau mungkin di ayat-ayat yang di Quran, di surah-surah pendek begitu ya. Boleh nanti kalau mau ada yang dikoreksi oleh Ana, silahkan gitu ya. Ana sangat terbuka sekali, khususnya latihan mengidentifikasi kalimat atau jenis kata ini menjadi bagian awal atau bagian dasar sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya. Sekali lagi, setelah kita membahas domir, kemudian kita beranjak ke tema yang baru, jenis-jenis kata, ini menjadi dasar-dasar bahasa Arab yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Itu saja barangkali, ikhwan akhwat fillah. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Dari sahabat-sahabat semuanya, ada yang mau ditanyakan barangkali? Sebelum ditutup? Ya, jika tidak ada atau belum ada gitu ya, izin mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tentunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, dan dalam rangka meningkatkan kapasitas keilmuan kita bahasa Arab, Allah mudahkan pula kita memahami materi yang dipelajari. Itu saja barangkali ikhwan fillah. Izin Anda cukupkan. Haya bina naktafi bi kalimatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.